teruskan uh, pertemuan kita siang sore hari ini. Kita lanjut pada sesi berikut untuk sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Lihat flyer yang disampaikan Pak Andre. Kita Kolose pasal yang kedua. Mbak Deria, kalau ada kegiatan boleh live ya. Kalau memang tidak ada kegiatan boleh ikut, ya, nggak apa-apa. Jadi tidak ikut sampai habis, nggak apa-apa, Mbak Deria ya. Kalau mau ikut boleh. Kalau ada kegiatan, it's okay. Terima kasih, kita sudah senang Mbak Deria ada sini. Ya, silakan. Monggo Pak. Ini yang bicara Pak Karel nih. Pak Karel nih. Pak Karel selalu bantu saya. Jadi lanjut Pak Karel. Ya, saya kira saya panggil apa ya? Panggilan baru salah sebenarnya. Ini orang Ambon kok ya. Orang Ambon itu mestinya. Ya, oke. Kita teruskan. Kita baca dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan yang ke-13 ya. Mungkin kita teruskan sampai ayat 14 Bapak ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan orang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Pak Andre, untuk kolomnya, ya? Saya yang baca. Oh, silakan Bapak, Bang. Silakan Ya. Bapak, Bang. Baik Pak. Jadi saya akan bacakan renungannya dengan tema mengenakan manusia baru dalam kehidupan bersama. Renungannya memandang Kristus yang ada di dalam roh. Kita dapat melihat siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam roh. Pemahaman itu akan memampukan kita untuk mematikan perbuatan manusia lama kita dan hidup mengenakan manusia baru sebagai murid Kristus. Mengenal kehidupan bersama kita sebagai murid-murid Kristus, Paulus menegaskan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus sabar terhadap satu sama lain, mengampuni satu dengan yang lain, dan tidak menaruh dendam terhadap sesama. Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Lalu Paulus memberikan peringatan sebagai pemurid, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari praktekkan firman ini agar dalam kehidupan bersama sebagai murid-murid Kristus kita berubah menjadi serupa Kristus secara karakter. Lanjut Pak. Ya. Kita masuk dalam breakout room, ya Pak Ande? Ya, oke. Ya, teman-teman, kita semua akan masuk ke breakout room, akan sharing firman Tuhan ini. Ya, tolong di sharingnya poin-poinnya saja, ya. Nah, poin-poinnya saja supaya kita dapat intinya, ya. Ya, intinya saja. Oke, kita akan masuk lewat breakout room. Ada 3 breakout room. Satu leadernya Pak Bambang, kedua Pak Karel, dan ketiga Ibu Maria Kendek.
Sudah, Pak. Oke, selamat welcome back in the main room. Ya, selamat datang kembali di main room kita. Oke, thank you. Cukup ya, cukup Ya. waktunya cukup kan? Cuma 3 orang kan? Banyak yang Ya. terlempar mungkin ya. Jadi It's enough ya. enough. More than enough lah. Ya. More than enough, lebih dari cukup. Ya. Oke. Gimana? Ada Oke. yang mau disampaikan bagi Pak Ya, Pak Ade. Mandiwa, room 2 tadi sama Pak Karel ya. Ya, Oke. Kamu Pak Ade. Ada yang Anda mau bisa disampaikan Pak Mandiwa. Ini sistem skor pasti dong Pak Karel sudah menyampaikan apa itu skor tuh, SKOR. Nah, Pak Mandiwa sharing skor tadi kan, ada yang mau disampaikan di Kolose 3 12 sampai 14. Pendek-pendek aja, kita lebih gali dalam-dalam ini. Kolose 3 12 14. Ya, istilahnya iris tipis-tipis. Ada yang mau disampaikan Pak Mandiwa? Ini sering kita bacakan kitab Kolose. Kolose ini kan adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat yang di Kolose kan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada lagi Ibu Yurita yang sama-sama Ibu Maria. ya sudah. Sudah. Apa kabar, Sudah. Bu Yurita? Sudah. Oh, oke. Pak Henry juga. Pak Henry Sian. Pak Henry Sian. Saya belum dapat nomornya nih, Bu. Siapa yang undang? Bu Maria ya? Tinggal ini saja yang belum tadi Pak Sudi. Nggak tahu orang yang mana? Oh, Pak Sudi itu tetangga saya, dia mau nyoba. Dia orang tua umur 80 tahun. Iya, dia belajar belajar aja. Nah, Iya. ya, oke. Bu Yurita, saya belum dapat nomornya. Siapa yang undang ya? Bu Maria kan? Maria. Sudah sering masuk, Pak. Sudah sering masuk kok. Iya, sering Tapi saya belum dapat, tidak ada nomornya di saya. Ya, saya belum dapat. Nah, saya belum dapat nomornya. Bu Maria ya, oke, nggak apa-apa. Bu Maria kasih saya. Oke, Bu Yurita sama Pak Henry Sian. Ada yang mau disampaikan? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Boleh kita berbagi lah. Kalau Ibu Yurita itu nama suaminya yang Henry Siahaan. Yurita siapa? Nama suaminya, istrinya kan? Iya, itu nama Yurita, dia yang ya, itu nama suaminya Henry Siahaan. Ya, Bu Yurita istrinya kan? Istri. Iya. Kan? Oke. Iya. Suami saya ada di sebelah saya, jadi ikut Zoom. Oh iya, terima kasih Bu Yurita ya. Sudah ada Sedangkan di Zoom ini. Perlu. Oke, nggak apa-apa kalau Karena ada suami kesempatan saya baru boleh mengenal Tuhan. boleh ikut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, tanya saja. Ini ada orang-orang hebat di sini. Ada Bu Maria, ada Pak Karel, ada Pak Bambang. Saya cuma ketawa aja. Saya bagian ketawa aja. Ada yang mau ditanyakan, Bu Yurita? Halo. Tadi sudah saya sampaikan melalui kami punya kelompok. Oh ya, sudah sampaikan. Nggak ada pertanyaan ya? Atau ada? Atau mungkin Pak Andre, mungkin ada saya membacakan satu artikel ya. Oh iya, boleh. Itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 1. Oh. Di situ coba dibuka dulu, baca dulu Efesus 5 ayat 1. Nanti baru ada penjelasannya. Ya, siapa yang dapat dari teman-teman? Ya. Efesus 5 ayat 1 ya. Oke, saya baca ya. Ya. Oke, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Nah, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Predikat sebagai anak-anak yang kekasih adalah mereka yang hidup dan bergerak dalam terang Tuhan. Amin. Memang tidak mudah, namun akan menjadi sangat mungkin dan bisa apabila kita berpaut pada hukum dan ketetapannya. Jadi jangan takut, semua bisa dilalui sebab Dia Immanuel. Amin.
Keren, mantap. Ya, tadi Bu Deria ada sama Ibu Maria kan? Saya masukkan Iya. ke situ. Ya, saya masukkan ke situ karena cocoknya sama Bu Maria nih. Ya, oke. Bu, Mbak Deria ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya mungkin ada Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Mbak Deria ada yang mau disampaikan? Sesuatu yang mau disampaikan? Atau sudah jelas semua? Tadi sudah kami Sudah, ya? punya kelompok. Tinggal Oke. Pak Bambang. Ibu Nani Ganis, Surabaya. Kita. Apa kabar Bu Nani? Halo Bu Nani. Iya, baik-baik, Pak. Ada yang mau disampaikan? Tadi ikut Koran Dio pagi kan? Iya, Pak. Sama aja kan? Saya juga ikut Koran Dio pagi. Saya juga sharing kan di sana di Koran Dio pagi. Di sini suruh mimpin lagi. Saya disuruh mimpin sama Pak Karel. Saya nggak punya kuasa menolak kalau Pak Karel yang nyuruh. Ya, oke. Dapat apa Bu Nani hari ini? Siang ini? Ya, sebagaimana Oke. bagaimana Ini teman-teman belum ada yang kenal Bu Nani loh. Boleh buka kameranya kah, Bu Nani? Ya, bukan itu. Kita lihat fotonya. Oh, fotonya di mana? Di istana kah? di mana fotonya? Fotonya di mana? Di toko bangunan mungkin dia lihatnya. Itu beda loh, Bu. Toko bangunan tuh foto siapa, Bu? Bukan Bu Nani lah. Ini dia. Surabaya. Apa kabar Bu Nani? Ini Bu Maria sudah pernah lihat fotonya Bu Nani. Ya, foto di mana? Foto di toko bangunan. Itu beda, Bu. Oke, lanjut Bu Nani. Apa, Pak? Ya, ada Saya yang mau disampaikan? dulu. Ya, sesuai dengan judulnya hari ini. Oke. Ya, tadi sudah kita bahas di room. Oke. Saya mau monitor saja sekarang. Oh iya. Ya, nggak apa-apa teman-teman sudah kenal. Inilah oknumnya. Ibu Nani Gani. Fotonya nggak ada di toko bangunan lah itu. Itu bohong lah. Ibu Maria bohong. Ini tadi sudah saya ini tidak bisa membaca kembali. Oh. kurang tidak siap anunya materinya. Saya tidak bisa membuka. Oke. Ini Bu. sudah Sama. Materinya sama dengan Koran Dio pagi. Ya. Jadi saya harus cari anunya tadi. Nah, tadi Kolose ya, Pak ya. Kolose 3 12 sampai 14, Bu. 3 12 sampai 14. Sama kan? Iya. Ya, sama. Tapi saya itu tidak bisa bicara singkat, nanti panjang waktunya habis. Ya, saya mau monitor saja dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, tenang aja Bu. Biar yang muda-muda saja dulu. Oh iya. Oke. Saya juga sudah tua, Bu. Iya, tapi kan lebih muda. Waktunya. Ya Bu Nani, jangan bosan-bosan kalau nggak ada kegiatan, masuk saja di Zoom kompak. Pasti ada saya, Bu. Ini tadi masuk pun saya nggak bisa buka. Nggak bisa buka, Pak. Ini tadi saya keluar lagi, nutul lagi. Masih tek. Oh, tak bikin gampang loh. Andre 1 2 3 kan gampang. Tak bikin gampang. Ya. Tadi nggak tahu kok nggak keluar saya. Itu betul. Di situ sudah ada linknya, Bu. Tinggal pencet yang warna biru nanti muncul. Pencet aja yang panjang-panjang warna biru itu yang panjang-panjang. Ya, kalau nggak itu otomatis.
Kadang-kadang kalau Daripada jaringan tidak kuat, nggak bisa itu. Ya, jangan Iya. mimpi selalu bisa, enggak. Kalau jaringan kurang kuat, yang link yang panjang itu Iya. ya nggak bisa pakai manual, Bu. Yang warna biru. Manual itu angka-angka itu yang 9 angka Harus kan, 9 harus angka isi lagi tuh saya, Pak. Iya. ya. Kalau jaringan Nanti coba lain ya, kali saya pakai yang Bapak kasih itu lagi. Saya tadi juga keluar lagi, lalu saya nutul lagi baru bisa masuk. oh ya. Sebelumnya saya enggak ada gambar, enggak ada apa dari tadi. Tapi saya dengar suara gitu. Enggak apa-apa, Ya. saya Oke, mengganggu. oke. Maaf ini. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Ada yang mau apa? Sampaikan, ada sesuatu yang mau ditambahkan? Ya, Ya, monggo. ya Pak. Ya Pak. Jadi Silakan. ya saya akan sampaikan Pak. Inilah problematik dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, Pak ya. Karena di sini tekankan bagaimana kita dipilih dan dipanggil menjadi seperti yang katakan tadi di ayat Efesus 5 tadi, menjadi penurut-penurut Allah sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang dikasih Tuhan. Ini yang sungguh menjadikan soal ataupun PR kita agar supaya kita hidup di dalam Tuhan, ya, tetap di dalam Tuhan. Meskipun kita sesungguhnya telah menerima dalam setiap kehidupan kita semua yang ada di Zoom siang hari ini, pasti setuju dengan saya bahwa kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Tetapi persoalannya, apakah kita tinggal di dalam Dia? Karena ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita bukan menjadi pilihan Allah. Karena kalau kita hidup di dalam Allah, itu harus hidup sesuai dengan Allah. Apa itu? Kudus. Amin. Ya. Kudus, itu sebabnya di dalam ayat 12 kebenaran yang saya dapatkan, maka kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Dan oleh karena kasih karunia-Nya lah kita bisa melakukan itu, tidak dengan kekuatan sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menjadi standar kita harus menjadi manusia baru untuk kita dipilih Allah. Nah, di dalam perikop ini mengatakan juga manusia baru. Nanti kita bisa baca di dalam Efesus 4 itu juga perikop manusia baru dari ayat 17 sampai 32. Itu kalau kita baca secara runtut dan teliti, itu ada 3 hal. Pertama, kehidupan lama atau manusia lama. Manusia lama itu di ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kemudian perintah Tuhan untuk kita melepaskan kehidupan lama itu untuk menuju kehidupan yang baru. Tanda-tanda kita hidup dalam manusia baru itu ada ayat yang berikutnya. Maka marilah kita membekali hidup kita ini, karena kita tidak tahu bahwa kapan saatnya kita akan berhenti. Artinya pada akhir hidup kita itu kapan, itu kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri, dan pada siang hari ini kita diingatkan, jika engkau ingin aku pilih, kata Tuhan, maka engkau harus hidup kudus, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, ya. Ada buah dalam hidupnya, seperti katakan tadi, harus ada kasih, kemurahan hati, dan sebagainya. Itu sebabnya maka saya ingin menyampaikan yang mendasari apa yang saya sampaikan di dalam manusia baru ini. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu. Ya. Di sana dikatakan, maka untuk kita menjadi manusia baru, maka kita harus hidup berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, yaitu batu penjuru, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Allah itu sendiri. Maka tadi juga dalam Zoom saya katakan pada Ibu siapa tadi, Bu Nina apa siapa, bahwa kehidupan kita janganlah jemu-jemu untuk kita membangun relasi dengan Tuhan lewat
membaca, mendengar, merenungkan lewat kompak ini. Jangan tinggalkan. Amin. Kalau kita ingin terus membangun hidup kita sesuai dengan kehendak Allah untuk kita dipilih. Dan kita tentu kalau sudah dipilih Allah, pasti kita menjadi anak Allah. Terus di dalam Kolose pun katakan bahwa kita akan mewarisi, ya, mewaris sebagai waris, ahli warisnya. 1 menit, Pak. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tuhan Oke. memberkati. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya terinspirasi dengan apa yang Ibu Maria sampaikan ya. Efesus 5 ayat 1. Ya. Kalau kita penurut Allah, kita harus hidup di dalam Allah kan. Di luar Allah apa tuh? Kalau di luar Allah ya antikristus, nggak ada lain. Karena di dunia ini ada 2 barisan saja. Barisan Kristus dan barisan antikristus. Kalau di luar barisan Kristus, antikristus, ya akibatnya apa? Pencuri datang untuk mencuri, itu, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Masih ingat ayatnya di mana? Yohanes 10 ayat 10 lah. Itu ayat hafalannya. Inilah kita harus jadi penurut Allah. Ya, kita diingatkan kan di Kolose 3 ini ya. Dari surat Paulus ya yang mengajak jemaat yang di Kolose kan. Untuk apa? Hidup sebagai orang yang dipilih, dikasihi dan dikuduskan oleh Tuhan. Wow. Keren nggak? Kita pilih loh. Ya, itulah. Oke, ada siapa lagi yang mau apa? Yang mau sharing, yang mau sampaikan, ada tambahan Kak? Halo, Nabiri juga nih, Pak Mandiwa ya? Iya itu Pak. Oh ya Pak Mandiwa. Ada yang mau ditambahkan? Kita harus hidup di dalam Kristus. Di luar? Kalau di luar apa? Yohanes 10 ayat 10. Saya tambahkan. Kenapa? Saya tambahkan. Oke. Ya, saya tambahkan. Ya, silakan. Intinya di dalam ayat 12, 13, dan 14 ini, saya setuju dengan penyampaian Bapak tadi, tentang apa yang disampaikan Ibu Maria ya di Efesus 5 tadi. Ini masalah di dalam Allah dan di luar Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita di dalam Allah pasti kita mengenakan manusia baru yang tadi, yaitu Kolose 3. Dikatakan sana yang pokok itu menjadi warna kehidupan kita, menjadi kehidupan kita yang baru, yaitu belas kasihan ya. Ya. Mulai dari belas kasihan itu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Kemudian tanpa sabar juga ya tidak bisa. Justru sabar dan kasih itu mempererat kehidupan kita. Kasih itu mempererat hidup kita. Jadi kita mengasihi orang lain mengasihi kita. Disitulah kita mulai mempererat kesekutuan kita. Kita dengan sesama dengan sesama, bahkan kita dengan Tuhan. Itu menyempurnakan. Jadi kasih menyempurnakan. Dan saya pikir ini semua sudah terjalin dengan lengkap. Amin. Jadi kalau kita di dalam Kristus, otomatis itu menjadi warna kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau saya pikir ini kita terapkan dalam hidup kita, wow, kita akan berdampak dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mandiwa. Oke, besok hari Kamis masih ada kompak lagi. Boleh ajak teman-temannya atau komunitas Pak Mandiwa ya. Saya belum dapat ini nomornya Pak Mandiwa nih. Oke, nanti mudah-mudahan Ibu Maria baik hati. Ya. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Bisa bersatu juga. Kita masuk dalam sesi terakhir. Ya. Untuk kita doa bersama. Ada yang perlu didoakan? Ya, yang terutama kita doakan Ibu Maria, silakan Ibu Maria. Ya, berdoa untuk ada keluarga yang meninggal dengan yang sudah koma itu yang tadi saya SMS.
Saya belum Iya, sempat ini karena pas minyak masuk, jadi saya mungkin selesai ini atau mungkin besok. Mudah-mudahan jangan dia meninggal, baru saya bisa lihat dulu. Oke. Minyak urapan masuk kah? Ya, Minyak urapan yang masuk kah? ya betul. Amina masuk, mobil tangki. Mobil Iya. tangkinya Bu Maria. Iya betul. Amin, amin. Ya. Doakan supaya saya bisa sempat lihat dia dulu atau bagaimana ya, Tuhan punya maulah kita Amin. sudah Ya. supaya yaitu dia bisa mengalami satu yang terbaik dari Tuhan. Dan juga keluarga yang sudah meninggal, ya saya belum sempat pergi. Nanti besok baru saya ke bawah pagi-pagi. Baru mungkin saya masih bisa pulang ikut ya Zoom hari Kamis. Dan Topang juga, yaitu orang yang sudah masukkan berkas itu, tapi tadi sempat adik datang yang Kapolsek. Terus saya tanya, orang tidak ribut? Oh tidak, mereka tidak berani ribut. Kebanyakan yang hadir di situ ibu-ibunya katanya. Jadi kalau ibu-ibunya hadir, ya, tidak terlalu banyak ribut di KPU. KPU. Ya. Oke. Jadi ya aman-aman. Supaya Nabire itu Tuhan batalkan semua rencana-rencana yang tidak baik, dan Tuhan mau itu ada, yaitu lemah lembut dan kebersamaan di dalam mereka memasukkan berkas-berkas. Ya tidak dilarang memasukkan berkas calon bupati kah, gubernur kah, itu terserah. Jadi kita hanya tinggal menopang yang mana yang terbaik Tuhan izinkan untuk kita kelola Nabire Papua Tengah ini. Amin. Sehingga dia punya harta-harta di dalam, yaitu kekayaan, kita boleh nikmati secara bersama-sama. Oke. Ya, kasih. Ya, mohon maaf Bu Maria, tadi pagi saya mau ikut Zoom-nya Bu Maria, ada tugas keluar saya. Tadi ada yang rekam, Bu? Ada yang rekam? Direkam nggak? Tidak. Hah? Tidak. Kalau di GPM itu jarang yang merekam. Woi, sayang loh. Iya. Kenapa pada nggak mau merekam? Tidak tahu. Kalau saya nggak ada kesibukan, saya boleh tolong rekamkan. Bisa ya. Iya boleh. Bisa. Nanti kalau saya nggak ada Ibu Seka atau kalau nggak ada kegiatan pagi, saya boleh tolong rekamkan itu. Kan boleh live kan? Kasih link Pak. Kasih link Pak. Link. Linknya JPM. JPM Pak. Iya JPM. Linknya JPM kan? Hari apa Pak? Hari apa? Hari apa? Nah, pokoknya setiap hari sampai hari. Jam berapa Bu? Jam 7. Kalau di Papua. Jam Nanti 7, jam 5 Pak, jam 5. Indonesia Barat, jam 7, pikirannya jangan kemana-mana. Jam 7 itu Papua dibicara itu. Jam 5 lah. Ya. Kirim lewat mana Pak Andre apa ke kita, Zoom kita? Saya sering kasih itu. Di Kompak ada tuh, sering Bu Maria di Kompak. Ya. Sering undang di Kompak, saya pasti ikut. Kalau saya nggak ada kegiatan, saya ikut. Ya. Kirim ke Kompak aja, Bu. Kirim ke Kompak, ya. Mbak Tuhan ikuti, jadi enggak apa-apa masih ada. Coba ditanyakan sama pemimpinnya JPM supaya direkam lah. Kalau sulit live saja lah, seperti ini kan live. Iya. Nggak usah ditekan-tekan apa, tekan aja live streaming live, dia sendiri. Iya. Nah, iya, coba nanti di JPM pasti bisa lah. Sampaikan besok. Ya, saya juga belajar juga saya belajar bisa, pasti bisa. Makanya ada teman juga tanya dari sana, saya bilang begini, tadi kok tidak ikut ini Zoom? Saya yang berbagi firman, dia bilang gini, ada rekamannya? Oh enggak ada. Kenapa enggak direkam? Iya. Saya bilang, artinya tidak rekam. Sayang. Saya bilang, sudah enggak apa-apa. Kapan-kapan sudah. Ya, boleh. Panggil saya kalau mau rekaman, asal harga cocok, angkat barang. Bercanda Bu. Bercanda. Nanti dibagi Pak, dibagi lagi. Bagi-bagi. Harga cocok, angkat barang. Per jamnya berapa? Bercanda Bu. Dan Mas Winarti. Tidak jadi masalah. Komersial banget. Oke.
Lanjut Pak Karel. Ya. Nanti Pak Welan. Mungkin ada lagi yang didoakan. Ada Pak, ada. Orang dari Papua ya, kita akan doa juga bersama untuk negara bangsa kita ya. Dari Pak Welan mungkin ada. Ya. Dari Pak Welan tanya. Dari saya tolong doakan tanggal 5 September itu saya sosialisasi hasil Rakernas 1 di Jakarta. Kemudian program saya dari Sinode turun ke Papua Tengah itu bulan Oktober tanggal 8-9 2 hari. Itu kegiatan saya dari Sinode turun ke Papua Tengah. Itu kegiatan saya untuk merekrut 15.000 tenaga penginjil seluruh Indonesia dan luar negeri. Itu tolong didoakan. Terima kasih. Ya, oke. Kita akan satu dalam doa. Nanti saya doakan untuk semua ya, untuk Ibu Maria, keluarga yang berduka, juga program dari Pak Mandiwa dari GBI yang akan disampaikan dan diterapkan di Papua. Itu juga berdoa bersama untuk keamanan negara dan bangsa kita ini menjelang pilkada dan serah terima jabatan baru dari presiden ya. Kemudian nanti saya minta tolong untuk tutup dalam doa berkat Pak Mandiwa ya. Pak Mandiwa bisa tutup dalam doa berkat Pak ya. Pak Mandiwa. Iya. Ya, Pak Mandiwa saya minta tolong tutup dalam doa berkat ya. Iya. Iya. Ya, oke. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami sampai dengan saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami, menyadarkan kami Tuhan dengan kesaksian dari Ibu Dery. Bagaimana dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan dia. Kami semua belajar Tuhan, seperti Ibu Dery yang menerima dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada, dan menjalani semua itu bersama dengan Tuhan. Penguatan-penguatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua lewat kesaksian, testimoni yang tiap hari kami dengar Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang lain yang menguatkan iman kami Tuhan. Dan ke depannya Tuhan bentuk karakter kami semua. Supaya karakter kami ini dibentuk kami menjadi manusia yang baru. Yes. Berpindah kehidupan kami Tuhan. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kami punya karakter Kristus yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau tinggalkan semua kebiasaan lama kami Tuhan, geram, marah. Dan kami mau memegang hidup yang baru, penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kuatkan kami Tuhan, untuk yang menghadapi hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Satu hal yang kami pastikan bahwa Tuhan akan bersama-sama kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Pak Surga. Bersyukur untuk kebersamaan kami sampai siang ini. Ada Pak Mandiwa dari Nabire, Ibu Maria, Pak Bambang, Pak Andre, dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Masing-masing kami punya persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan pelayanan. Tuhan kuatkan kami Tuhan. Beri kami hikmat, kebijaksanaan. Supaya kami bisa menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Maria Kendek Tuhan. Dalam pelayanannya ada jemaat yang berduka. Tuhan beri kekuatan bagi Ibu Nabire, kekuatan rohani, jasmani. Sehingga dimanapun pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dijalankan oleh Ibu Maria dengan sukacita. Berkati segala usahanya Tuhan yang menopang pelayanan di Nabire. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bagi Pak Mandiwa,
yang bersama kami Tuhan saat ini sebagai hamba Tuhan dalam proses untuk sosialisasi program dari gereja GBI Tuhan, khususnya yang ada di Papua. Tuhan beri hikmat bagi dia. Terutama Tuhan kami minta Tuhan keamanan untuk Papua Tuhan. Papua Tengah, di mana juga Pak Mendiwa akan pergi untuk sampai kepada jemaat-jemaat. Lindungi dia Tuhan dalam perjalanan sampai di jemaat dengan selamat, menyampaikan, sosialisasikan program jemaat, apa yang harus dibuat Tuhan untuk menguatkan jemaat. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu sendiri. Dan berdoa untuk Pak Bambang, Pak Andri, masing-masing kami dalam pelayanan. Tuhan berkati kami, kuatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami mau melayani dengan sukacita, dengan tulus hati. Di sana ada kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Di sana ada berkat-berkat yang kami terima, berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan, menghadapi pilkada bulan November depan ini Tuhan. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tuhan, kami melihat di pemberitaan sosial media, televisi, ada demo, ada pengerusakan, ada huru-hara di mana-mana Tuhan. Kami berdoa minta Tuhan, urapan-Mu, hikmat, kebijaksanaan Tuhan bagi mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk keamanan Tuhan. Mereka-mereka yang melakukan demo Tuhan. Jamah mereka Bapa di surga. Semua mereka yang berkepentingan, baik itu KPU maupun DPR dan Mahkamah Konstitusi, masing-masing boleh bergandengan tangan Tuhan untuk menyelenggarkan undang-undang yang sudah diberlakukan. Sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan aman dan tertib. Kami menikmati damai sukacita Tuhan. Karena kami tahu siapapun pemimpin yang dipilih, baik itu pemimpin di provinsi maupun di daerah, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Pak Surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur bahwa oleh pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan menyempurnakan segala rencana Allah dalam diri kami, dan hal itu terjadi sekarang ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih, hamba-hamba Tuhan yang terpilih, orang-orang percaya yang dipilih Tuhan, diasingkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki kerendahan hati, memiliki kesabaran, memiliki kasih, bahkan Tuhan mempererat kami dengan hubungan satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu. Untuk itu Tuhan memberkati pekerjaan kami masing-masing yang ada di komunitas grup kompak ini. Apapun pekerjaan kami yang Tuhan kerjakan hari ini, karena itu adalah bagian dari anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan terus limpahkan, sehingga kami dapat beraktivitas, dan di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga berdoa untuk semua pelayanan kami masing-masing yang Tuhan telah percayakan. Biarlah kami terus berdampak, berbuah, dan buah ini terus dinikmati oleh jemaat, terus dinikmati oleh orang-orang yang kami melayani, dan banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Berdoa untuk pengurus kompak ini, sehingga semakin hari semakin dahsyat lagi, semakin hari semakin luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang lumpuh boleh lompat berjalan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Mungkin tempat kami berjauhan, tapi kami saling mendoakan supaya transformasi keselamatan itu terjadi di kota kami masing-masing. Bapak kami yang ada di komunitas kompak ini cukup mewakili kota kami berdoa supaya transformasi itu terjadi di sana. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami berdoa mengucap syukur. Dan biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran kami masing-masing dari hari ini, besok sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. 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 Ya. Siang. Selamat siang. Terima kasih Terima Pak kasih. Mandewa. Ketemu Tuan lagi. Bupati, terima kasih Pak Karel, Pak Bambang. Ya, Ya, terima Pak. kasih Pak. Ya, Sama. oke, terima kasih. Ya. Bu Maria sudah Ketemu keluar lagi. ya. Ya, oke. Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi siang Pak Mandiwa ya. Jam 3 waktu Papua. Nah, jam 1 waktu Indonesia Barat. Oke. Tuhan berkati Pak Mandiwa, Pak Bambang. Oke, Ya, kita Pak. live ya. Jam 5. Jam Waktu 3 Nabire. lah. Jam 3 lah waktu Nabire. Sekarang ya. Sekarang udah jam 5 nih. Link Zoom-nya. Zoom-nya. Ya, oke.